Salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel adalah Nabi Daniel. Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan, dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi, jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada masa itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel dan memerintahkan untuk menyembunyikan kuburnya. Dari Anas, tatkala mereka, Abu Musa al-Ash'ari, menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristi'anah, minta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar membalas surat, "Sesungguhnya ini jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kecuali kalian berdua." Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Cara menyembunyikan kubur beliau dengan cara pada siang hari para sahabat menggali 13 lubang kubur. Lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah. Qultu, fama sana'tum birrajuli? Qala, hafarna bin nahari 13 qabran mutafarriqah. Falamma kana fil layli dafannahu wa sawwaynahu al-qubur kullaha linu'ammiyahu 'ala an-nasi la yambushunah. Aku berkata kepada Abu Aliyah, apa yang kalian lakukan pada jasad Nabi tersebut? Abu Aliyah berkata, pada siang hari kami menggali di sungai, airnya dibendung sementara, lalu digali sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah. Pada saat malam hari, kami menguburkannya dan kami ratakan semua kubur tersebut agar manusia tidak mengetahui dan tidak menggalinya kembali. Ahli sejarah Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya dan kabar mengenai kapan masa hidupnya. Wa huwa qaribun min waqti Daniel in kana kaunuhu Daniel huwal mutabiq lima fi nafsil amr. Waktunya dekat dengan waktu kehidupan Nabi Daniel. Apabila itu adalah Nabi Daniel, maka ini sungguh dengan perkaranya lama meninggal dan waktu ditemukan jasadnya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa dan Umar berkata, "Idza kana bin nahar fahfir 13 qabran thumma adfinhu bil laili fi wahidin minha wa'affir qabrahu li'alla yaftatina bihin nas." Pada siang hari galilah 13 lubang kubur. Kemudian kuburkanlah pada malam hari pada salah satu lubang tersebut. Sembunyikan kuburnya agar tidak menjadi fitnah, disembah-sembah dan dikeramatkan oleh manusia. Dari kisah ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, kuatnya tauhid para sahabat dan mereka sangat khawatir manusia akan terjatuh dalam kesyirikan yang merupakan dosa paling besar dan paling dilarang dalam agama. Kedua, salah satu sumber kesyirikan adalah ghulu, berlebih-lebihan terhadap Nabi dan orang-orang saleh sehingga akhirnya dikultuskan, dikeramatkan, bahkan dianggap Tuhan. Faedah yang ketiga adalah
Para sahabat telah paham bahwa sejarah pertama kesyirikan di muka bumi adalah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Patung berhala mereka adalah patung orang-orang soleh sebelum mereka lalu disembah. Faedah yang keempat adalah para sahabat sangat paham bahwa telah banyak kubur Nabi yang disembah dan dikultuskan oleh manusia sehingga mereka mencegahnya. Faedah yang kelima adalah yang dapat diambil dari kisah ini, bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Ziarah kubur hukumnya sunnah dengan tujuan mengingat mati dan mendoakan si mayit. Wallahu waliyut taufiq.